إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني معاشر المسلمين Bapak-bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari ini Jumat yang mubarakah, kembali kita sama-sama berkumpul di Masjid BTN Granada Residen. Kita sama-sama dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang, ringan waktu kita untuk memenuhi undangan Allah, untuk menunjukkan kebaktian kita, menunjukkan kepatuhan kita, ketaatan kita kepada perintah Allah, yaitu sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat. Bersyukur kita di sini, tergerak hati kita masih dalam keadaan sadar. Sementara saudara-saudara kita di luar sana masih banyak yang lalai, yang menyembah hawa nafsunya, yang menyembah urusan dunianya. Kita di sini alhamdulillahirabbil alamin. Namun bapak-bapak, kita tidak boleh berbangga dengan satu prestasi amal soleh saja. Kita tidak boleh puas hati hanya dengan menunjukkan satu kepatuhan kita kepada Allah seperti menunaikan ibadah sholat Jumat saja. Berikutnya 2 pekan lagi atau 2 minggu lagi Allah masih menantang kita untuk menunjukkan kepatuhan kita, menunjukkan kebaktian kita, menunjukkan ketaatan kita kepada perintah-perintah Allah yang lain. Ada 3 ibadah yang menunggu yang pahalanya sangat besar. Satu ibadah itu tidak bisa kita lakukan di sini. Kita harus pergi ke Baitullah, yaitu melaksanakan ibadah haji. Sedangkan 2 ibadah yang lain itu bisa dikerjakan di daerah kita, di tempat tinggal kita masing-masing. Apa ibadah yang kedua itu? Yang pertama adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah nanti, yaitu puasa Arafah. Tantangan yang kedua, bisa enggak kita menunjukkan ketaatan kita, kepatuhan kita kepada perintah Allah, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban ini bapak-bapak, itu syiarnya tidak hanya dari zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum itu, bahkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, itu pernah disuruh berkurban. Ketika diminta berkurban, Qabil mengorbankan hasil pertaniannya. Cuman sayangnya yang dia persembahkan kepada Allah yang busuk, yang layu, yang jelek. Sedangkan Habil mengorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala hewan ternaknya yang gemuk, yang sehat, dan di antara keduanya itu yang diterima pengorbanannya atau kurbannya adalah Habil. Ternyata perintah berkurban ini bagian dari satu amal soleh yang hubungannya horizontal. Ini yang sifatnya horizontal. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberi kalian nikmat yang sangat banyak.
Nah, dari nikmat yang Allah berikan, nikmat hidup, nikmat berkeluarga, nikmat bekerja, nikmat, kalau kita hitung mungkin jutaan, kita tidak bisa menghitung nikmat pemberian Allah. Karena nikmat yang sangat banyak itu, apa sambungan ayatnya? Fasholli li rabbika wanhar. Kita diminta salatlah dan berkurbanlah. Salat hubungannya vertikal kepada Allah, kewajibannya adalah fardhu ain, wajib bagi kita semua, dan waktunya sudah ditentukan 5 kali sehari, 5 waktu sehari semalam. Sedangkan berkurban juga perintah di situ, fi'il amr, salatlah dan berkurbanlah. Tapi para ulama mengatakan kalau berkurban ini hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Allah mengatakan betapa banyak nikmat yang aku berikan, dan Allah sekarang ngetes kita. Kalau dia minta apapun saya kasih, kata Allah. Apa maunya saya berikan. Sekarang kita dites ketaatan kita, kepatuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mau enggak kita berkurban. Dan umumnya pengorbanan kita yang saat ini jelang 2 minggu ini adalah menyembelih hewan kurban. Kalau mungkin barangkali ekonomi kita menengah ke atas, bolehlah kita berkurban. Kalau kita tidak berkurban, mungkin karena kebutuhan yang lain masih dimaklumi oleh Allah. Karena SPP anak belum terbayar, karena biaya pendidikan belum terbayar, bolehlah, masih dimaafkan oleh Allah. Tapi kata para ulama, kalau sampai seumur hidup dia tidak pernah berkurban, Masya Allah, keterlaluan. Coba kalau kita kalikan berapa hari nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, bisa enggak kita menabung mana-mana 1.000, 2.000 atau 5.000, kumpulkan seumur hidup kita ini, masa tidak bisa terkumpul minimal 2 juta atau 2,5 juta untuk berkurban? Keterlaluan kalau seumur hidup kita tidak pernah berkurban. Makanya sunnah muakkadah di sini dihubungkan juga dengan tadi hukumnya wajib oleh sebagian ulama. Maksudnya itu bukan wajib setiap tahun, tapi minimal sekali seumur hidup kita itu wajibkan diri berkurban. Kalau mau setiap tahun tidak ada masalah, itu berhubungan dengan kemampuan. Apalagi kalau kita membahas syariat berkurban ini dengan kisahnya Nabi Ibrahim, oh jauh bapak-bapak, sangat jauh, dan tidak pantas kita sandingkan dengan syariat berkurbannya pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba saya akan mengajak ilustrasi. Kalau saat ini bapak-bapak misalnya umurnya 70-80 tahun, mandul alias tidak punya anak, tiba-tiba dengan ikhtiar yang begitu banyak Allah kasih 1 anak semata wayang. Umur sudah tua, dikasih anak semata wayang. Terus Allah tidak perintahkan anak itu disembelih. Anak semata wayang itu Allah tidak perintahkan untuk disembelih. Mau enggak kita menyembelih anak tersebut? Secara logika akal sehat kita tidak akan mau. Bahkan orang akan mengatakan kita stres. Orang akan mengatakan kita ini gila. Ini anak kita nanti bertahun-tahun terus mau kita sembelih gitu. Mungkin secara logikanya memang amalan gila sudah ini. Tapi itu terjadi real di Nabi Ibrahim, bapak-bapak. Nabi Ibrahim itu hanya bermimpi, bayangkan. Kan bisa jadi mimpi itu 2 macam. Ada yang dari Allah, dan ada bunga-bunga mimpi juga berasal dari syaitan. Nabi Ibrahim hanya bermimpi menyembelih anaknya. Bayangkan, tidak ada perintah teksnya langsung dari Allah. Kalau Allah perintahkan langsung, ya Ibrahim, ya fulan, sembelih anakmu. Kalau itu datang dari Allah, gampang kita taat. Kalau real, nyata perintah itu dari Allah, oke, kita akan bilang pasti begitu. Tapi ini melalui mimpi, belum ada perintahnya. Hanya lewat mimpi saja Nabi Ibrahim, Masya Allah, mau dia menyembelih anaknya yang dinanti berpuluh-puluh tahun. Dia tidak takut dibilang stres. Dia tidak takut dikira gila. Dia ikuti mimpinya itu sampai bapak-bapak di luar, kalau ukuran kita secara logika manusia sekarang, pisau sudah nempel di lehernya, tinggal 1 sayatan, seret,
mati. Tapi ketika Nabi Ibrahim membenarkan mimpi itu, baru nempel di sini pisau, Allah Subhanahu wa taala hadir dan datang melalui malaikat Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu." Akhirnya karena dia membenarkan mimpi itu, Allah Subhanahu wa taala tidak ada ajarannya menyembelih anak, tidak ada. Makanya dari situ Allah ganti Nabi Ismail itu, Nabi Ismail kan anaknya manusia. Lagi sekali tidak ada ajaran Allah menyembelih manusia, menyembelih anak sendiri, tidak ada. Tapi itu bukti bahwa ketaatannya, dia ingin menunjukkan kepatuhannya. Ketika pisau sudah nempel sini, Allah ganti Nabi Ismail karena membenarkan mimpi itu dengan seekor domba. Ada yang mengatakan kambing, ada yang mengatakan sapi. Yang jelas hewan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismail pun bangkit, tidak jadi disembelih. Tapi yang menjadi pelajaran penting adalah buat kita saat ini tidak dalam konteks mengorbankan anak, tidak dalam konteks mengorbankan hewan, tapi ego kita ini yang kita korbankan. Jangan sudah terlalu banyak Allah kasih nikmat, kepelitnya minta ampun. Allah minta bersedekah, taruh amal di kotak masjid, kasih itu fakir miskin, kantong seretnya 2 rampih tebal. Ini yang kita akan perangi. Yang Allah inginkan itu adalah menyembelih ego kita yang pelit tadi. Bapak-bapak hadirin sidang Jumat yang kami muliakan rahimakumullah. Saat ini masih ada tersisa waktu sekitar 2 pekan, 2 minggu untuk kita sama-sama berkurban. Alhamdulillah tahun lalu BTN Granada Residen berkurban 2 ekor sapi. Dan saat ini kami maklumi mungkin karena ekonomi kita sedang lesu, kebutuhan ekonomi banyak, tapi alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadirkan 1 sapi. Itu saja sudah cukup untuk agar kita bisa tidak terlalu malu di hadapan Allah. Minimal 1 BTN ini kita memperlihatkan bahwa kita menunjukkan kepatuhan kita, kebaktian kita, ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu mungkin sebagai nasihat di khutbah kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.